apa yang kita lakukan hari ini ya, apa yang kita isi waktu itu akan tetap berpengaruh terhadap kehidupan kita yang akan datang. Halo Sobat Edens, balik lagi sama kita nih di program Babe, bahas apa aja bareng Edens. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya topik yang super menarik, yaitu tentang budaya membaca di era kini yang mana lebih banyak menggunakan buku digital dibandingkan buku cetak. Sebenarnya apa ya penyebabnya? Terus apa sih dampaknya bagi dunia kepenulisan? Untuk menjawab pertanyaannya, saksikan terus sampai habis ya. Nah, pada pembahasan kali ini, kita tidak akan sendiri nih. Sudah ada narasumber yang super keren yang akan membersamai kita. Selamat pagi Ibu Nila Nurjana. Selamat pagi Mbak Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu biar makin sayang. Boleh. Boleh nih Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Nama saya Nila Nurjana. Saya pustakawan di Perpustakaan FEB Undip yang saat ini bertugas di lantai 3 ruang digital library. Nah, jadi sesuai dengan topik pada hari ini, yang mana kita akan membahas tentang penggunaan buku digital yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan buku cetak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk Ibu Nila. Untuk yang pertama nih ya Bu, sesuai perkembangan zaman, buku cetak kan mulai ditinggalkan nih karena kebanyakan tuh mulai menggunakan buku digital yang dirasa mungkin lebih praktis, terus bisa dibawa kemana aja juga. Yang udah jadi alternatif baru buat manusia zaman sekarang. Nah, jadi apakah sebenarnya terdapat perbedaan antara membaca menggunakan buku cetak dan menggunakan buku digital? Ini sebenarnya tantangan juga buat perpustakaan ya, mungkin dan juga masyarakat saat ini. Jadi perkembangan teknologi itu memang merubah banyak hal ya, merubah banyak kebiasaan, merubah banyak sisi-sisi kegiatan manusia yang terdampak nggak cuma hal-hal yang besar, tapi juga sampai pada cara membaca, cara memahami persoalan segala gitu ya. Untuk ini perkembangan buku digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan karena kita juga harus mengikuti pola kan ketika perubahan itu cepat, kita juga harus mengikuti. Memang sekarang ini dirasa memang orang itu mengakses buku cetak kan lebih sedikit ya dibanding buku digital. Karena memang mungkin satu itu tadi mengakses buku digital itu lebih praktis karena kan mengaksesnya itu tidak harus di ruang tertentu ya. Mungkin sekarang pakai gadget aja kita mau cari informasi apapun ya langsung dapat 24 jam lah, 24 jam. Kalau kita mengakses buku cetak kan harus ke perpustakaan, barangkali kan yang ibaratnya yang saat ini informasinya lebih banyak gitu kan, buku-bukunya lebih banyak. Kalau enggak harus ke toko buku gitu kan. Sedangkan ketika teman-teman buku-buku digital tuh tidak mesti harus ke perpus, ke toko buku, tapi cukup buka gadget, buka smartphone gitu udah bisa mengakses semuanya. Kemudian yang kedua itu mungkin portabilitas ya. Kalau kita misalnya mau pergi kemana, kita mau jalan-jalan keluar kota gitu kan, kalau kita bawa buku sampai 3 buku, 4 buku gitu kan berat ya. Kalau mungkin kita cukup pakai e-book atau buku digital kan cukup bawa HP, cukup bawa laptop, di situ mungkin kita sudah punya space, bisa banyak buku tersedia di situ gitu kan. Ketiga itu mungkin yang menjadi kelemahan dari buku digital juga itu tadi kelebihannya ya, kelemahannya dari buku digital dibanding buku cetak itu orang itu lebih cenderung ketika dia membaca buku cetak itu tingkat pemahamannya lebih tinggi. Yang terjadi itu sebuah penelitian ada di tahun 2014 ya, itu orang kalau baca buku cetak itu pemahaman, terus dia ketika misalnya membaca novel itu rasa empati, mengikuti narasi, kemudian ketika dia membaca buku motivasi mungkin itu lebih
nempel gitulah bahasa kan lebih nempel. Tapi ketika dia mengaksesnya buku e-book itu kelemahannya memang ibaratnya hanya sepotong. Dan itu nanti efeknya sampai ke minat baca. Meskipun secara garis besar menurut saya juga minat baca itu tidak melulu karena faktor digitalnya ya, karena memang itu budaya minat baca itu memang sudah turun ketika 10 tahun terakhir ini. Kemudian kelebihan yang lainnya mungkin di buku digital itu dia lebih ramah lingkungan ya. Kalau buku cetak kan mungkin banyak harus membuang sesuatu kalau dia sudah tidak layak kan, sudah expired, agak up to date lagi gitu. Kemudian dia harus makan tempat kalau di perpus juga kita eranya juga ini kan baru ke sana ya. Jadi ketika buku cetak itu dibutuhkan satu ruangan dengan rak banyak, dengan koleksi banyak, kalau dia buku digital mungkin kita tidak perlu ruang yang banyak, cukup komputer yang dia bisa menyimpan banyak buku gitu. Dan itu ya perbedaannya. Oh, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah menurut Ibu harga buku cetak yang mahal menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat sekarang lebih memilih membaca buku secara digital? Ya mungkin itu salah satu pengaruh menurut saya, tapi tidak signifikan sih, tidak signifikan. Karena zaman dulu itu buku cetak mahal pun ketika ketika teknologi belum begitu sebanyak sekarang ya, mungkin kita itu kalau ini bicara yang dulu itu ketika orang mengisi waktu, mengisi kelowongan itu ketika teknologi belum sedasar sekarang ya, itu dengan membaca buku. Jadi mungkin di masa kecilnya saya, di masa saya kuliah atau mungkin di masa saya masih sekolah gitu. Jadi orang itu biasa ke bis bawa buku, ngantri ke dokter bawa buku sambil baca buku. Kemudian mengisi waktu luang lah kita itu dengan membaca itu sudah biasa. Tapi untuk saat ini kita itu kan lebih disibukkan untuk mengisi waktu itu dengan smartphone itu tadi ya. Sedangkan dengan gadget itu mungkin kalau dia yang senang membaca bisa dia dengan buka-buka e-book. Tapi kan tidak melulu orang itu mengisi waktu dengan membaca e-book. Karena di smartphone itu juga banyak ibarat hiburan-hiburan yang bisa kita dapatkan ya, tidak melulu membaca. Jadi satu bukan karena mahalnya aja, tapi yang mungkin itu karena perkembangan teknologi itu, sehingga orang itu cenderung pilihannya itu tidak hanya membaca, tapi dengan hiburan lain untuk mengisi waktu. Kemudian ketika ternyata sekarang boomingnya ternyata kok buku digital lebih murah, nah itu mungkin menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya saling melengkapi. Kalau menurut saya justru itu boomingnya itu bisa menjadi murahnya itu bisa menjadi sarana bagi teman-teman untuk bisa membaca dimanapun kan, karena dia satu lebih portabel, dia bawa kemana-mana, smartphone mudah. Kemudian ketika dia mau membaca buku pun lebih murah gitu kan. Tapi pada kenyataannya juga saya melihatnya itu tidak buku yang murah itu menjadikan mereka juga senang, minat bacanya tinggi gitu. Nah, itu sebenarnya itu fasilitas yang mudah itu PR bagi kita ya, bagi mungkin perpustakaan atau mungkin pemerhati literasi, bahwasanya untuk bagaimana kita membuat minat baca itu muncul dengan fasilitas yang lebih mudah ini gitu, dari fasilitas yang lebih mudah, di mana e-book mudah didapatkan ya, mudah dalam genggaman lah ibaratnya. Kita kemana-mana kan mesti sekarang itu nggak ada ya, orang kemana-mana nggak bawa smartphone, nggak ada ya, hampir semua orang itu kayaknya kalau nggak bawa smartphone ku jadi bete ya, harus ngapa gitu kan, bingung. Nah itu justru gimana caranya generasi muda itu juga senang membaca seperti dulu gitu. Jadi smartphone itu sebagai lahan atau mungkin rak buku dia yang rak buku ya, karena dia dari smartphone itu bisa mungkin ada bahkan satu rak buku di situ bisa ya, kalau dia memang minat bacanya sudah tinggi. Cuman kan kecenderungannya sekarang itu mungkin saya jadi kemana-mana ya, kecenderungannya orang sekarang itu yaitu tadi literasinya rendah. Jadi apalagi sekarang mungkin platform YouTube, TikTok sudah bermunculan, orang tuh sekedar
mencari informasi itu suka yang pendek-pendek gitu. Mungkin sebenarnya itu kalau disertai video gitu-gitu kan lebih menarik ya sebenarnya. Ketika itu informasinya mendalam ya. Tapi kan ketika serangan ya hiburan-hiburan itu menjadi ya informasi-informasi itu menjadi lebih apa dataran-datarannya aja gitu, sekilas, kemudian dengan tulisan yang sedikit. Dan saya tuh juga ngelihat ya anak-anak sekarang, anak saya barangkali mungkin nanti generasi yang mungkin lebih di bawah Mbak Soleha gitu ya, mungkin yang SD itu lebih nggak suka lagi baca buku karena dia bukanya TikTok, Instagram, sukanya yang video cilik, terus tulisannya kecil-kecil, kesulitannya pendek-pendek gitu kan, sehingga informasi itu kan tidak mendalam. Padahal kalau zaman dulu mungkin bisa teman-teman bayangkan ketika kita baca buku satu buku itu paling nggak diperlukan waktu ya setengah hari lah ya, setengah hari. Karena kalau kita mungkin aktivitasnya sana sini itu kan mungkin sampai 2 hari gitu kan. Tapi kan kadang informasinya itu mendalam ya, tahu dari A sampai Z. Kalau kita baca buku motivasi misalnya tentang buku Renata Sali, kita juga jadi tahu pemikiran-pemikiran dia gitu kan, mendalam gitu, nggak cuma sekedar searching kayak di Google, kayak di TikTok, informasi yang dataran-dataran aja. Sehingga orang-orang itu kan kelihatan bicara-bicaranya. Ketika dia banyak buku yang dia baca, banyak informasi yang dia serap, itu kan kelihatan dari cara bicara dia. Oh, orang ini banyak bukunya, banyak kajiannya, banyak membaca ini itu dan ini itu. Mungkin itu ya. Oh, berarti itu mungkin pengaruhnya karena sekarang lebih banyak alternatif untuk mengisi waktu luangnya, hiburannya dibandingkan dulu ya Bu. Jadi kayak yang dulunya tuh kita gunain buku untuk mengisi waktu luang, untuk membaca, menambah informasi. Sekarang tuh udah banyak pilihan-pilihan lain, alternatif lain untuk mengisi waktu luang tersebut. Baik, untuk selanjutnya, kan buku digital itu kan jauh lebih mudah untuk diakses ya. Apakah itu menjadi kekuatan sehingga minat membacanya meningkat, atau justru malah menjadi kerugian bagi industri percetakan dan kepenulisan? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kemudahannya tadi ya, fasilitasnya kan, kalau sebenarnya kalau buku cetak itu kan monoton ya Mbak, kita baca ya cuma tulisan-tulisan, paling gambar itu kan ya cuma sekedarnya gitu. Sebenarnya kalau di e-book itu kan lebih orang itu lebih variatif, kita mau bisa audionya saja bisa dengan teknologi ya, jadi orang itu tidak perlu membaca buku sampai harus konsen gitu, tapi dia ngantuk-ngantuk ya bisa sambil audionya dibunyikan gitu kan. Atau mungkin ketika ada menerangkan tentang sesuatu hal, dia dilengkapi dengan video-video, misalnya cara apa itu dengan videonya gitu kan. Kalau buku kan paling gambar-gambar itu. Sebenarnya itu keunggulannya itu dengan era digital itu lebih banyak gitu loh. Kalau ibaratnya kalau kita mau menyajikan buku yang interaktif, variatif, itu lebih lah dibandingkan buku cetak gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi kenapa kok malah justru ketika fasilitas itu bisa selengkap itu minat baca rendah gitu kan. Itu kan yang harus menjadi PR. Sebenarnya itu fasilitas ada, kemudian kalau saya akui kalau e-book itu memang lebih bagus ya, sebenarnya lebih bagus, tapi kenapa kok tingkat aksesnya juga rendah juga gitu loh. Enggak. Contohnya di perpustakaan sini aja, di perpustakaan FEB itu saya contohkan itu orang itu mungkin mengakses e-book sama buku cetak itu masih 50-50. Jadi kita tuh di ruang sirkulasi itu kan dipinjamkan tuh, itu juga tingkat peminjamannya masih tinggi. Berarti kan buku cetak itu juga masih menjadi daya tarik, terlepas itu yang nyuruh dosen ya. Jadi kamu cari buku referensi di perpustakaan tentang ini. Kalau mungkin dia nggak disuruh dosen, nggak tahu saya udah baca buku apa belum ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan salah satu, makanya harus pengambil kebijakan orang-orang yang care terhadap literasi itu ya, termasuk perpustakaan, yang termasuk para pendidik, termasuk para institusi sekolah, institusi perguruan tinggi, harus bagaimana caranya membuat sebuah terobosan agar generasi muda itu dengan fasilitas yang mudah, dengan e-book itu bisa minat bacanya tinggi gitu. Kalau kaitannya dengan percetakan, apakah menjadi sebuah kerugian gitu? Saya kira enggak, karena kalau dunia penerbitan tuh dia juga akan selalu mengikuti zaman gitu. Misalnya ketika dia eranya era buku cetak, misalnya penerbit si A ini eranya buku cetak, dia akan menerbitkan buku cetak. Eranya digital, dia akan double menerbitkan buku cetak juga menerbitkan buku digital. Jadi tetap
dia akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau saya kira kalau untuk penerbitan itu tidak akan rugi. Kan penerbitan itu harus percetakan ya. Dia bisa menerbitkan juga tidak dalam bentuk cetak tapi dalam bentuk digital. Dan banyak itu rekanan perpus yang dulunya memang jualannya bukunya cetak gitu. Sekarang kan jadi jualan aplikasi, jualan buku buku e-book, e-jurnal gitu. Kemudian aplikasi dan itu malah justru lebih mahal gitu. Lebih mahal dan anunya juga harus tahun. Kalau mungkin di buku-buku di luar itu yang free gitu kan juga semakin banyak juga di gadget ya, mungkin di dunia dunia online gitu kan ya. Oh ya. Nah, ngomongin tentang percetakan ya Bu. Iya. Jadi kan kalau percetakan gitu biasanya kan kita dapat bukunya tuh buku cetak yang kita tahu secara fisiknya. Sementara kalau buku digital kan itu bisa lewat internet, terus kita bisa download, bahkan bisa berbagilah sama teman. Nah, akhir-akhir ini mungkin beberapa waktu belakangan ya, terutama kalau dari saya pribadi sih saya melihatnya sewaktu zaman COVID itu banyak banget tentang buku-buku tuh e-book gitu disebar tapi ilegal. Nah, kalau menurut Ibu nih, tanggapan Ibu tentang buku digital yang tersebar secara ilegal itu bagaimana ya Bu? Ya itu sangat merugikan sebenarnya ya, sangat merugikan. Tapi saat ini pun kayaknya tetap ada pengamannya ya, mungkin pengaman khusus biar gimana. Saya lihat loh yang dia komersil ya, yang memang dia jualan bukunya komersil itu, kalau memang kayak Perpusnas itu kan dia memang langganan terus memang disebar ke masyarakat ya, tapi kan tetap ada prosedurnya gitu kan, misalnya harus jadi anggota terlebih dahulu gitu kan baru bisa akses gitu. Tapi kalau buku-buku yang dia tuh komersil misalnya kayak penerbit Erlangga, Salemba gitu, tetap mungkin yang asing itu John Willy itu, McGraw-Hill itu tetap untuk dia jualan buku e-book itu tetap ada aturan-aturannya, misalnya harus pakai login, pakai apa gitu, terus kemudian bisa di-download tapi harus gimana. Cuman nanti kan mungkin misalnya saya download nih, sampai saya bisa menyebarkan lagi nih, sudah saya download, saya kasihin ke teman. Tapi biasanya kalau dia memang ilegal tapi komersil ya, kalau saya misalnya saya download tapi tak kasihin Mbak Solekah gitu kan, Mbak Solekah tidak diperjualkan kembali kan, cuman untuk kepentingan pembelajaran diri sendiri aja. Tapi yang mungkin ilegal tapi komersil juga, dia menghasilkan uang dari ilegal itu untuk jualan juga. Tapi tetap itu kelihatannya kualitasnya lebih jelek ya. Kalau mungkin ada videonya gambarnya kurang bagus, terus tulisannya kurang bagus gitu kan. Tetap, tapi ya sarankan sih, namanya apa-apa itu kan kalau ilegal tidak baik ya, kita sebaiknya ambil yang ori aja gitu. Dengerin tuh Sobat Eden, jangan baca buku yang ilegal ya. Untuk yang selanjutnya, jadi Bu, sekarang kan udah banyak nih platform online untuk kita baca. Kayak kalau saya pribadi sih saya bacanya Wattpad, tapi masih ada banyak banget kayak Vizo, Noveltoon dan lain-lain. Nah, kalau menurut Ibu tentang platform-platform ini yang diakses secara online dan legal sehingga memudahkan penulis maupun pembaca untuk bisa bertemu ya, karena memang online terus ada beberapa yang gratis. Kalau dari tanggapan Ibu sendiri dengan kondisi ini tuh bagaimana? Berarti platform itu online? Ya online. Jadi kayak kalau saya pribadi kan saya Wattpad, jadi yang saya lebih tahu tentang Wattpad ya. Jadi kurang lebih itu di situ ada penulis, itu penulis bisa menulis cerita apapun, mau fiksi, mau non-fiksi, dan itu ada yang gratis. Tapi juga dari Wattpad itu menyediakan konten yang berbayar. Jadi penulis tetap bisa menjual hasil tulisannya dan mendapat bayaran atas itu. Nah, kalau menurut Ibu tentang kondisi ini tuh bagaimana? Menurutku saya bagus sih malahan. Sebenarnya malah banyaknya industri-industri itu kreatif ya, kreatif. Artinya kan kalau dulu itu penerbit itu kan kita kenal cuman Gramedia, misalnya nyebut merek ini atau mungkin yang terkenal ya kalau di perguruan Salemba, Erlangga gitu. Tapi dengan adanya kayak gitu ya Wattpad, Novelita, terus apa itu tadi itu menjadi alternatif yang menjamurnya penerbitan yang tidak dia itu harus bermodal besar gitu kan. Cukup dia kan mungkin punya aplikasi terus bisa mengumpulkan penulis-penulis, kemudian penulis bisa mendapatkan
uang dari itu juga, mungkin pemilik aplikasi juga bisa ya. Itu saya kira bagus sih, lebih kreatif. Dan itu mungkin malah salah satu untuk mengembangkan literasi juga ya. Jadi kan orang terus terpacu untuk bisa menulis juga, orang terpacu juga untuk senang membaca ya. Barangkali tapi mungkin masih itu cerpen-cerpen ya biasanya itu, atau enggak? Novel-novel juga ada. Novel-novel ya. Ya mungkin lebih kedepannya juga mungkin lebih meningkat ke yang lebih dari itu ya, mungkin dengan tidak hanya novel atau mungkin buku-buku motivasi. Dan menurut saya sih bagus saja sih, malah bagus dengan maraknya aplikasi-aplikasi seperti itu, justru itu meningkatkan minat baca gitu ya, orang jadi banyak alternatif lah untuk membaca, itu tidak satu atau banyak gitu. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini bahwasanya yaitu tadi saya selalu menggambarkan perpustakaan sebesar apapun ataupun toko buku sebesar apapun itu tidak ada artinya jika tidak ada yang baca itu loh. Jadi memang harus generasi muda sekarang ini semakin banyaknya kemudahan gitu, akses e-book lebih mudah, akses buku-buku lebih mudah, itu minat baca ditingkatkan gitu. Karena apa? Kita harus meningkatkan minat baca itu dengan apa? Saya kadang sendiri juga dari perpustakaan bingung ya, gimana ya meningkatkan minat baca saat ini tuh biar teman-teman tuh ya udah, kalau kamu sukanya e-book lah, nggak apa-apa gitu, nggak harus buku cetak gitu kan, buku digital juga nggak apa-apa, tapi bagaimana gitu ya, saya cuman ngasih motivasinya bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini ya, apa yang kita isi waktu itu akan tetap berpengaruh terhadap kehidupan kita yang akan datang gitu kan. Kalau hari ini kita senang membaca ya kan, senang membaca apapun itulah. Kalau saya pusing Bu kalau baca yang berat-berat, ya udah yang ringan-ringan. Kalau saya sukanya yang motivasi yang bikin saya lebih gembira ya monggo. Kalau saya suka yang tentang pengaturan keuangan ya monggo, saya suka masak ya monggo gitu. Tapi apapun yang kita lakukan untuk teman-teman mahasiswa ya saat ini akan berpengaruh ke masa depan. Kalau teman-teman itu bawa smartphone yang di-scroll cuman hal-hal yang receh-receh ibaratnya, ya nanti efeknya akan receh juga gitu. Tapi kalau kita mengisi waktunya dengan berorganisasi, dengan membaca buku-buku yang mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara pandang kita, itu juga akan merubah kita yang semakin itu, dan itu akan linear terus. Kita baca buku-bukunya orang sukses, insya Allah kita jadi orang sukses. Kita baca bukunya yang guyu-guyu ya guyu-guyu gitu, akan sesuai terus gitu. Ya itu mungkin. Nah, jadi kesimpulannya ya dari apa yang udah Ibu jelaskan tadi itu, bahwa buku digital maupun buku cetak itu memiliki kayak poin plus dan minusnya sendiri. Terus terkait dengan hubungannya dengan minat baca itu juga kembali dengan individu masing-masing, meskipun ada pengaruh dari kemajuan teknologi, karena dengan banyaknya gadget, dengan kemajuan teknologi itu memberikan lebih banyak alternatif dibandingkan masa-masa sebelumnya, di mana pilihan itu lebih terbatas dan kebanyakan memilih untuk membaca buku. Terus juga ada pesan penting dari Ibu tentang apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh dengan apa yang kita dapatkan di masa depan. Jadi buat Sobat Edens, jangan lupa nih untuk selalu memilih kegiatan yang positif, di garis bawah ya, membaca, dan itu jangan sampai membaca yang ilegal, karena itu merugikan banyak pihak. Nah, mungkin itu saja ya dari Ibu Nila. Ada pesan-kesannya untuk para Sobat Edens? Ya itu tadi, saya cuman saya garis bawahi tadi, ayo tumbuhkan minat baca gitu aja. Minat baca tidak harus buku cetak, buku e-book pun juga bagus, nggak apa-apa, tapi tumbuhkan minat baca, isi waktu dengan banyak membaca daripada untuk hal-hal ibaratnya tidur atau mungkin hal-hal yang tidak positif. Juga kita membaca dengan mengisi waktu. Atau sekali yang belum pernah ke perpus, datang ke perpus, eksplor rak-rak gitu kan, lihat-lihat. Kita juga punya koleksi e-book, monggo mari daftar. Sekalian iklan boleh di sini. Kita ada aplikasi buku itu baru ya, namanya digital FEB Digital Library. Itu bisa teman-teman download ya di aplikasi Play Store. Kalau misalnya pakai iPhone juga bisa di iOS ya, itu bisa di download
Kemudian teman-teman langsung bisa login di situ, sesudah mendaftar bisa login di situ. Kita punya koleksi e-book banyak di situ. Dan itu akan kita kembangkan terus. Jadi teman-teman yang malas ke perpustakaan ini bisa cukup bawa itu tadi aplikasi buku yang namanya FEB Digital Library, itu dibawa kemanapun, mau cari bukunya dosen ini, mau nyari mata kuliah ini, insya Allah ada sebagai bahan referensi. Mungkin itu. Oh, ya. Terima kasih Ibu karena sudah membagikan banyak ilmu-ilmu baru untuk kita semua ini. Ya, maaf ya kalau masih banyak kekurangannya. Oh, sangat cukup Bu. Oh. Nah, teman-teman, aku punya pantun untuk penutup nih. Malam-malam pergi kenduri, tengah jalan malah badai. Sekian dari kami. See you, bye-bye.